Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Selamat tahun baru. Jangan lupa like, subscribe. Biar sepatunya baru. Bang Deddy. Yes. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Bang Tahun Deddy. baru Bang. Juga Selamat untuk Natal pemirsa. juga. Mudah-mudahan nggak makin banyak PHK ya. Inilah, belum udah digas. Bang Deddy, kita mungkin ini pertama kali ya di tahun 2025 Bang Deddy tampil di layar Kompas TV. Iya. Ya. Ya dong? Oh, Belum kan sebelumnya? Iya ya. Belum. Tahun baru 2025. 2025. Di Kompas TV ya? Kalau 2024 udah Kayaknya ratusan. ada kemarin ngomong. Sudah. Oh enggak itu Metro TV. Oke ya, Foto Kompas ya. Clear. Itu Metro TV, bukan Kompas TV. Iya iya. Kemarin Siap, Bang. soal apa itu soal ambang batas MK ya. Oh, PT ya? PT. Ya PT. Sehat Bang Deddy? Alhamdulillah puji Tuhan sehat. Harus sehat Bang. Harus sehat, nggak ada pilihan lain Harus kita. sehat. Karena jalan makin terjal kayaknya. Asik sih. Asik ya? Iya, kan katanya pelaut yang handal dilahirkan oleh Sedap. badai yang dahsyat. Sedap. Kalau adem-adem nggak bisa jadi pelaut yang hebat kan. Iya. Kayaknya lagi sibuk bikin konten kayaknya. Lagi sibuk bikin konten itu orientasinya mau mengimbangi narasi, memberikan edukasi publik atau ada motif ekonomi Bang? Atau dua-duanya? Enggak, sebenarnya saya mau mengasih tempat untuk suara-suara yang berbeda. Yang di media mainstream seperti Kompas TV atau yang lain itu tidak terlalu leluasa. Dan juga tidak dibatasi durasi maupun mungkin tidak ada tekanan-tekanan juga seperti hari-hari belakangan ini kan. Di sisi lain saya juga mau grooming nih orang-orang baru yang anak-anak muda terutama Gen Z supaya juga mendapat tempat dalam wacana-wacana publik gitu ya. Kalau yang aneh-aneh kan udah banyak, bahkan bisa puluhan juta itu subscribernya. Asal roknya pendek, dadanya di sini terbuka itu pasti jutaan, Pak. Tapi ngomong yang berat-berat anak muda kan harus dikasih tempat juga. Jadi saya bikin channel apa namanya YouTube sendiri gitu. Sama Bang semangatnya. Lanturan juga sama. Gitu ya. Bukan hanya memberi tempat sama yang muda-muda, harusnya juga muda-muda masalahnya. Anaknya maksudnya. 20 tahun lalu. Anak sama keponakannya. Tapi betul, tadi kalau Bang Deddy bilang memberikan ruang, menggrooming anak-anak muda untuk punya wawasan kebangsaan yang relate dengan situasi hari ini, memang rasanya makin relevan ya, membutuhkan ruang-ruang kebebasan berpikir itu Bang. Ya, karena kan yang bicara di media apa namanya media mainstream seperti Kompas ini kan makin lama orangnya makin sedikit ya. Terutama untuk ide apa namanya isu politik, isu ekonomi kan orangnya udah bisa ditebak lah. Siapa-siapa aja narasumbernya. Saya berharap nanti channel saya itu kalau sudah apa namanya semakin dikenal, kita akan kasih peluang lebih banyak anak muda, perempuan gitu ya. Bahkan anak dari luar Jakarta gitu untuk bicara isu-isu yang relate lah dengan negara kita gitu. Luar Jakarta maksudnya itu Depok gitu ya. Ya termasuk, Bekasi. kan udah ada masuk dalam peta kan, GPS juga udah ada. GPS. Solo masuk? Solo termasuk? Solo dengan satu orang aja udah waduh masa perlu lagi sih Solo, tapi perlu lah gak Iya apa-apa. dong, kan masih bagian dari Indonesia juga. Harus komitmen. Kan tadi ngasih Mbak Dedu udah ngomong, ngasih kesempatan sama anak muda kan. Iya. Tapi kan Solo udah dikasih banyak kesempatan. Lah, iya. Jadi presiden, Wapresnya wakil anak presiden. muda. Lah, iya. Kita belum lama kan MK. Yang baru aja Mas. Apa yang baru? Kita mulai yang baru. Hari ini rumah Mas Hasto, Sekjen PDIP diperiksa, digeledah lah oleh KPK. Gimana Bang Deddy ini melihat? Iya, menurut saya itu panggung yang dibutuhkan KPK untuk menunjukkan bahwa mereka berproses. Pekerja. Ya, karena kan kalau kita berpikir dari sudut pandang logika lah, nggak usah sudut pandang hukum. Bukti apa sih yang mereka harapkan temukan di rumahnya Mas Hasto? Itu urusannya kan nggak ada urusannya dengan personal Mas Hasto. Dan tidak mungkin urusan-urusan partai dibawa ke rumahnya gitu ya. Mending tempat lain lah digeledah harusnya kan, tempat di mana beliau beraktivitas. Masa rumahnya gitu ya. Tapi ya sebagai sebuah panggung ya kita silakan aja. Drama aja berarti Mas. Karena sekarang penegakan hukum itu harus campur baur dengan pembentukan opini. Jadi akan semakin kuat apa namanya mungkin persepsi masyarakat tuh mungkin mereka merasa lebih kayak dapat tonik gitu ya. Apa namanya suplemen. Lah. Meskipun terhadap proses lain di kasus yang lain ya biasa kan KPK melakukan penggeledahan kan. Itu kan normatif. Enggak, ini kan kontennya bukan penggeledahannya, lokasi penggeledahannya yang dipertanyakan sama Bang Deddy. Kenapa tidak di kantornya yang pasti banyak dokumen-dokumen segala macam. Kenapa kok malah di rumahnya
terkesan seperti mungkin ya menurut Mas Bang Dede tadi menciptakan entah stereotip entah apapun Iya. itu. Karena kan Berarti gini itu. nih, kalau orang udah ditersangkakan, itu kan pasti 24 jam sudah di surveillance lah. Sudah pasti udah di ini tuh, udah dikurung tuh pergerakannya. Pasti kan tahulah ya bahwa kalau di sini ketemunya kemungkinan besar ini. Gitu loh. Ini rumah yang jarang ditinggalin, orang rumah juga nggak ada, terus mau digeledah apa piring sama gelas. Kan aneh gitu kalau menurut saya gitu loh. Buang-buang anggaran negara aja tuh KPK. Kemarin waktu nggak datang panggilan KPK kan alasannya sedang fokus ke persiapan HUT ya. Ya, betul. Kan 10 Januari kita HUT. Tanggal 12 tuh ada Soekarno-ran. Oke. Jadi ini kan biasa. Kita dari 2015 tuh kan setiap ada perhelatan partai pasti ada tersangka dari KPK nih. Oh gitu ya? Oh iya. Setiap Sejak 2015. 2015. Oke. Kalau ada kongres, ada rakernas, ada apa itu pasti aja ada yang Tersangka dari tersangka. PDI. Pasti itu ada. Kebetulan atau Iya, hanya mereka yang bisa jawab. Saya nggak bisa jawab. Mereka kan saya bicara fakta ya, KPK dong. Mereka itu siapa? KPK dong. KPK. Ya kan misalnya tahun 2015 ada mantan bupati ditangkap. Ya toh pada saat kongres. Untuk sebuah tindakan yang kemudian kita lihat Google aja. Terakhir kali dia nerima uang itu hampir setahun atau 9 bulan sebelum dia ditangkap. Tetapi kan kemudian orkestrasi ada OTT ini di Kongres PDI Perjuangan lah. Kenapa nggak ambil 9 bulan lalu ya? Kenapa pas Kongres ini gitu loh? Iya, ini mirip-mirip kayak kasus Mas Hasto juga kan, momentumnya kan. Kasusnya dari kapan? Ya. Kenapa baru dari Oh, kalau itu ada info yang menarik. Jadi begitu KPK dilantik yang baru, mereka sudah punya tugas? sudah punya tugas untuk supaya Mas Hasto segera tersangkakan, segera diambil. Saya ketemu orang Mabes Polri dan itu disampaikan. Minta supaya Mas Hasto itu mundur, kalau nggak segera diambil gitu. Mundur dari posisi sekjen. Mundur dari posisi sekjen. Yang nyuruh siapa? Hah? Yang nyuruh siapa? Ya nantilah kalau di sidang kan pasti terbuka. Itu udah masuk materi hukum. Biarin aja. Bahasanya udah kayak penyidik. Tapi kan jauh-jauh sebelumnya kan PDI Perjuangan sudah mengatakan akan kooperatif, Oh, iya. ya kan, akan mengikuti proses hukum. Yes. PDI Perjuangan akan memberikan contoh sebagai partai besar yang taat hukum, gitu kan. Meskipun dari berbagai komentar kader PDI Perjuangan kan tetap melihatnya di perspektif politik kan, termasuk Bang Didi kan. Kalau dari sisi Kita hukumnya melihatnya ini sebuah pemidanaan yang dipaksakan. Untuk bahasa publiknya mungkin kriminalisasi. Karena apa? Begini loh. Apa sih yang terjadi dengan kasus Harun Masiku? Ini adalah sebuah proses yang kita alami tahun 2014. Ketika almarhum sutradara Ginting meninggal dunia, lalu PDI Perjuangan meminta fatwa Mahkamah Agung dan tentang siapa yang berhak mendapatkan suara partai. Karena kan suara calon itu nggak pernah memenuhi, ya toh. Terbesar itu suara partai. Nah, pada siapa suara partai itu diberikan, maka itulah kewenangan partai. Kita challenge itu sebagai upaya konstitusional. Dan waktu itu Mahkamah Agung menyetujui dan diproses oleh KPU. Nah, terulang lagi waktu 2019 ketika almarhum Nazarudin Kiemas meninggal dunia. Kita ajukan lagi ke Mahkamah Agung, diterima. Diajukan ke KPU, ditolak. Lalu kita minta fatwa lagi ke Mahkamah Agung, ditolak lagi. Kan gitu nih. Nah, kemudian terjadilah proses antara orang yang berkepentingan dengan mereka yang terlibat yang semua sudah menjalani hukuman penjara. Pertanyaannya kemudian adalah kenapa kasus yang jelas-jelas suap, nilainya tidak seberapa, tidak merugikan keuangan negara, harus dipaksakan anggaran KPK untuk mengusut kasus ini sampai 5 tahun. Sementara pengaduan tentang private-nya Bobi Nasution misalnya, yang oleh si Roy Suryo dikatakan tuh yang punya ada hubungannya dengan judi online. Nggak ada tuh tindak lanjutnya gitu ya. Lalu kasusnya Bobi juga nih soal yang dari Faisal Basri yang menurutnya data KPK soal ekspor ilegal penyeludupan nikel. Nggak ada tuh tindak lanjutnya. Blok Medan ini. Blok Medan itu, ya. Itu ada fakta persidangan lagi itu. Ya, dari Abdul Ghani Kasuba. Lalu kita lihat lagi misalnya persoalan Kaisang. Katanya karena dia bukan penyelenggara negara, boleh gitu. Nah, ini kan problem.
Berarti sekarang semua pejabat silakan kalau mau gratifikasi kasih anak atau istri. Karena bukan penyelenggara negara, kan bahaya banget tuh cara berpikir kayak begitu. Gitu. Nah, di persoalan Harun Masiku sama lagi. Ketua KPK bilang pada poin nomor 1, kenapa patut dicurigai ini sebuah kejahatan? Karena menempatkan Harun Masiku yang asal Toraja di Dapil Sumatera Selatan. Dia tidak paham konsep NKRI. Saya orang Batak, Sumatera Utara, tinggal di Jakarta, nyalon di Kalimantan Utara. Adian itu di Bogor. Dulu Bang Mindo di mana? Hampir 70% anggota DPR RI kita itu asalnya tidak dari dapilnya. Apakah itu semua kejahatan? Dan itu tidak melanggar undang-undang. Tidak melanggar undang-undang, justru itu menunjukkan konsep nasionalisme pemilihan anggota DPR RI. Tidak harus putra daerah. Kan gitu nih. Nah, dari situ saja udah kelihatan. Lalu tadi kan pertanyaannya, kenapa sih dikejar-kejar terus Mas Hasto soal Harun Masiku? Harun Masikunya aja nggak ketemu. Mbok harusnya anggaran negara fokus nyari Harun Masiku, kemudian dibuktikan bahwa benar, ya Mas Hasto itu pengen banget si Harun Masiku masuk DPR, padahal nih orang dulu dari Demokrat dan baru kenalan setelah dia masuk PDI Perjuangan. Kenapa ini dikejar-kejar terus? Kan wajar dong kita mengatakan bahwa ini ada sesuatu, ini ada kriminalisasi di sini. Kalau dari sisi KPK kan dua kan yang disangkakan ke Mas Hasto kan. Satu penyuapan kepada penyelenggara negara, yang berikutnya adalah penghalangan penyidikan. Nah, ini tadi yang aneh kan. Tentang suap oleh Mas Hasto ini tidak ada fakta persidangan satupun yang mengarah kepada Mas Hasto. Tidak ada satupun. Oke? Tetapi coba kita lihat kasus Blok Medan. Ya. Itu fakta persidangan jelas-jelas mengatakan menyebut anak perempuan presiden dan menantu presiden minta jatah di Maluku Utara. Tidak pernah diselidiki. Tapi Mas Hasto berkata atas dugaan-dugaan sudah langsung dituduhkan kepadanya menyuap. Dari mana urusannya? Ini kan ada sesuatu yang kenapa sih KPK gitu ngotot harus penjarakan Mas Hasto? Kan gitu nih. Ya, maka wajar. Lalu yang kedua katanya penghalangan penyelidikan. Yang mana penghalangan penyelidikan? Kan ada salah satu security di kantornya Mas Hasto itu, kemudian kan sudah di BAP oleh KPK waktu itu. Dan tidak ada hubungannya dengan Mas Hasto. Karena pada saat itu kalau nggak salah Mas Hasto sedang di Kompas ini tuh. Apa namanya, gedung Kompas ini tuh. Iya, sedang kunjungan. Nah, silaturahmi dengan redaksi Kompas gitu. Nah, itu dikait-kaitkan. Harusnya kan kalau memang benar, ya itu kan kemarin sudah masuk di persidangan pertama dong. Kenapa baru hari ini setelah 5 tahun, 4 tahun lebih gitu loh. Jadi apapun kita mengatakan pasti kita akan menuruti hukum. Pasti akan kita mengikuti proses hukum. Kalau hukumnya benar. Ya dong. Pertanyaannya, sudahkah KPK menjalankan tugas penegakan hukum itu semurni-murninya demi hukum dan keadilan? Atau semurni-murninya karena tekanan atau permintaan? Kan ini yang akan diuji oleh publik. Emang siapa yang minta siapa, Bang? Ada, kabarnya ibu-ibu sama bapak-bapak. Nah, kalau dari penjelasan argumentasinya Bang Deddy kan artinya sudah cukup bahan untuk tanda kutip melawan putusan KPK ini, mentersangkakan Mas Hasto itu di pra-peradilan. Mau ada rencana? Ya, langkah-langkah hukum kan pasti semua kita lakukan. Dan untuk kasusnya misalnya kemarin ketika kita mau mempertanyakan soal kewenangan presiden untuk melantik 2 kali pengurus pimpinan KPK dalam satu periode yang bertentangan dengan undang-undang, ternyata ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ini kan juga sudah aneh-aneh kalau menurut kita, karena undang-undangnya itu jelas, seorang presiden hanya boleh melantik pimpinan KPK 1 kali selama satu periode. Ini 2 periode, udah jelas-jelas melanggar. Jadi hukum kita ini, mohon maaf dengan segala fakta yang ada, hukum kita ini sudah jadi mainan. Ini udah kayak republik mafia, hukum bisa dipakai untuk alat politik, alat untuk kepentingan orang per orang. Ini kan negara sedang dalam situasi
berbahaya Itu sebenarnya. Quo vadis nih Republik. Hukum dan penegak hukumnya ya. Iya, kalau kita bilang oknum, oknumnya banyak banget. Iya, iya. Dan kalau kita terus menyalahkan oknum, berarti kan ada yang masalah dengan yang lebih tinggi dari oknum. Kan ini problem nih. Iya, Masa semua kasus jadi oknum? Karena kita tinggal di negeri oknum. Negeri oknum. Oknum. Nggak, kalau begitu kan satu, ini statement yang bagus ya untuk pendidikan politik bangsa ini kan, bahwa akan taat hukum tapi memberikan masukan-masukan, kritikan-kritikan, dan ya tidak apa-apa sepanjang memberi ruang bagi pihak lain juga untuk memberikan tanggapan kan Bang? Betul. Lo kan lihat aja pengumuman Mas Hasto itu keluar, media yang duluan memberitakan daripada surat itu sampai kepada yang bersangkutan. Kan aneh ya. Harusnya itu kan dokumen yang Sampai tidak dulu. bersifat publik. Ya. Tapi kan tahu sendiri sudah heboh subuh-subuh, ya kan? Orangnya aja belum menerima suratnya gitu kan. Jadi waktu itu memang saat heboh di media, termasuk kita juga rame di ruang redaksi, itu memang Mas Hasto Belum terima. Satu pun belum terima. Belum, baru terima kan mungkin sekitar jam 11 ya. 11 siang. Jam 11 siang kalau nggak kemudian salah jam saya. 5 pengumuman gitu. Iya. Kan. Tapi kan pagi-pagi jam 7 udah rame jagat Indonesia kan. Dan itu Mas Hasto pastinya udah sudah pasti tahu lah, oke saya akan jadi tersangka. Loh, Bahkan jauh-jauh hari sebelumnya. Tadi kan saya udah sebutkan ya, jauh-jauh hari itu sudah di warning. Oke. Bahkan petinggi KPK itu sudah ngomong sama seseorang di Mabes itu bahwa Mas Hasto pasti akan ditersangkakan dan ditahan, kan kira-kira gitu. Jadi kita udah tahu sejak lama. Jadi semacam Ngomong-ngomong soal tersangka Mas Hasto, saya ingat pidato Ketua Umum Ibu Megawati kan. Ya, kalau sampai sekjen saya ditangkap atau ditersangka, saya akan datang. Itu konteksnya gimana sih Bang sebenarnya? Konteksnya Penjelasan. mengingatkan apa sih? kepada aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan hukum. Karena apa? Kalau hukum tidak lagi bisa melindungi orang per orang, maka tunggu saatnya sebagai sebuah bangsa kita akan rusak, Pak. Betul nggak? emang belum. Oh ya, kan ini warning. Ya belum apa tidak kan nanti persepsi itu sama kayak OCCRP. Jadi itu cara Ibu Mega sebagai ibu bangsa ngingetin, please deh jangan main-main dengan hukum. Karena kalau sebuah bangsa mau dirusak, rusak dulu hukumnya, berantakan. No trust, public disobedient, civil disobedient. Kan kacau, Pak. Ini karena udah kadung pelajar ngomong soal OCCRP nih. Gimana tuh Bang Deddy melihat? Ada yang bilang katanya ada partai besar. Iya, yang order. Yang order. Jadi benar nggak sih? Benar nggak sih Bang? Ya dalam ilmu komunikasi itu yang disebut namanya spin, spinning. Ya, jadi spin doktornya kan kemarin-kemarin. Ketika mereka kesulitan membantah, mereka mencari kambing hitam. Yang dituduh siapa? Ada katanya itu Projongos apa gitu ya, ngomong itu partai besar singkatannya entah apa lah gitu kan. Terus ada partai tertentu juga nyebut. Lalu kesempatan nih, mumpung diserang balik menyerang, yang diserang PD Perjuangan dan bocor halus Tempo. Seolah-olah digambarkan ini kerjaan ini dua orang. Memang ini kan makanan untuk masyarakat yang tidak mengerti duduk perkara. OCCRP itu kan bukan lembaga baru. Ya, OCCRP itu adalah sebuah lembaga yang berisi para jurnalis investigasi dari seluruh dunia, ya. Dan kemudian mereka dibiayai oleh organisasi PBB, United Nations, termasuk juga European Union. Jadi lembaga-lembaga yang kredibel. Nah, cuma kan kemudian buzzer-buzzer nih, ternak buzzer yang jutaan jumlahnya itu di media sosial bilang buktinya mana? Kalau korupsi kapan? Berapa jumlahnya? Mereka gagal memahami bahwa yang dimaksud corrupted itu ya. Corrupt itu bukan hanya uang. Korupsi nyolong duit, walaupun itu mungkin banyak kalau kita telusuri. Tetapi corrupt itu dalam penyelenggaraan kekuasaan. Misalnya dalam hal bagaimana politik bansos kemarin, pengerahan APH, pengerahan ASN, PJ, lalu apa namanya putusan MK, putusan 90, putusan MA yang mau itu juga menganulir apa namanya dianulir lewat revisi undang-undang pilkada. Ini kan itu korup gitu. Artinya pemerintahan atau pejabat yang korup, bukan korupsi uang. Tapi korup ya, seperti file itu korup rusak. Ini pemerintahan yang rusak gitu loh. Dan buktinya mana? Lah ya orang otaknya pada cuti, dijelasin juga nggak ada guna kan. Cuti bahaya. Iya. Dan memang statement dari OCCRP bilang bahwa yang dimaksud korupsi itu bukan
soal uang, tapi intervensi terhadap satu sistem hukum, terus kemudian salah satunya soal kepemiluan. Ya, itu sudah terjadi, tapi ini klarifikasi nih, bukan PD Perjuangan kan yang order. Nggak ada urusan kita, nggak sampai nalar kita ke sana, Pak. Urusannya apa kita sama luar negeri? Meskipun tadi kata Takim tadi dia bilang, wah Bang Deddy apal banget soal OCC RP gitu. Loh kan kita cari tahu dong. Iya. Kayak kemarin saya ngundang Bivitri, apa sih OCC RP? Lalu kita lihat di Google. Ya kan wajar. Paham ya. Mereka bukan penegak hukum yang bilangnya ada bukti. Jokowi sudah melakukan korupsi di sini. Iya. Bukan itu yang dimaksud korupsi oleh mereka, tapi corrupt government. Ini pemerintah orang yang rusak nih. Tapi Bang, kalau saya begitu melihat begini konteksnya setelah PD Perjuangan dan Joko Widodo pecah kongsi lah. Tapi bagaimanapun kan Joko Widodo pernah jadi kader PD Perjuangan. Dan kemudian OCC RP sebagai lembaga yang tadi Abang sampaikan punya kredibilitas yang cukup mumpuni dalam konteks investigasi dan sebagainya. Secara emosional merasa sedih nggak sih, Bang? Kader lama loh, itu kader sempat berkali-kali dulu ya sebelum pecah kongsi. Bener kader atau naturalisasi? Abang Deddy yang tahu. Ya kita udah lama mati rasa ya kalau untuk yang namanya Joko Widodo. Lo enggak dong. Apalagi yang belum kita kasih ke dia. Iya. Apalagi yang justru itu pertanyaan saya, Bang. Presiden udah, gubernur udah, wali kota udah, anaknya wali kota justru udah, itu, semua udah, oke. Lalu kan kemudian dia melakukan hal-hal yang menurut nalar kita, menurut standar etika moral kita, menurut standar konstitusi kita, menurut standar manusia yang baik, itu semua dilabrak. Jadi ini bukan persoalan PDI Perjuangan dengan Jokowi. In person. Tapi ini persoalan PDI Perjuangan dengan penggunaan kekuasaan untuk tujuan-tujuan yang melanggar batas-batas etika, moral, prinsip, nilai, termasuk konstitusi dan hukum. Jadi ini nggak ada urusannya dengan gimana perasaan gua sama Jokowi. Kok perasaan gua? Emang perasaan kami dipikirin? Nggak ada urusan. Ini urusan perilaku kekuasaan. Dan bukan karena kami sudah Jokowi udah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Kalau dia keluar dari PDI Perjuangan lalu tidak melakukan hal-hal ini, ya nggak apa juga kita urusin. Nggak ada urusan. Repot amat kita ngurusin dia kalau dia nggak ngapa-ngapain. Dan itu yang kemudian menjadi dasar PDI Perjuangan secara resmi memecat. Oh iya, dan banyak hal kan itu ada 8 apa 9 pertimbangan ya. Yang paling parah kan di situ. Jadi gini, orang sering salah. Oh, karena Jokowi nggak mihak Ganjar pada bukan. Kalau tidak ada putusan 90 MK, ya, satu. Kemudian tidak ada manipulasi pemilu melalui apakah itu Sirekap, apakah melalui KPU, Bawaslu, PJ, aparat penegak hukum, bansos, ya kami ngapain, kalah ya kalah, biasa. Kami sudah mengalami itu. Emangnya kalau bertanding harus selalu menang? Ya enggak juga. Tetapi ketika ada putusan MK, kemudian ada perilaku-perilaku yang melanggar, menabrak aturan segala macam, ya masa kami diem? Kan aneh justru. Ini bukan ini, tapi agak flashback aja. Ketika banyak pihak, beberapa pengamat termasuk, ya kalau dari Pak Jokowi belum pernah terucap. Tapi mengatakan bahwa iya sebenarnya di saat hubungannya masih baik, PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ini simbiosis mutualisme. Artinya sosok Pak Jokowi pada masanya juga banyak memberikan kontribusi kepada PDI Perjuangan. Ini Bang Deddy melihat kontribusi apa? Misalnya popularitas, karena dengan adanya Pak Jokowi jadi yang diterima jadi food getter bagi PDI Perjuangan. Itu gimana sih menjelaskan? Sekarang kita bicara fakta, ya. Tahun 2012 Pak Jokowi menang gubernur DKI. Pak Jokowi kemudian kita bawa sebagai vote getter, kampanye ke pilkada-pilkada. Kalah semua tuh. Oke? Itu satu. Yang kedua, waktu pemilu 2014. Ya, 2014 itu kan kita tahun 2009, 5 tahun sebelumnya, itu kan dapat sekitar 16% apa 14% ya kalau nggak salah. Lalu 2014, itu secara hampir 6 bulan berturut-turut, semua lembaga survei mengatakan kalau hari ini dilakukan pemilihan legislatif, maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan kursi antara 23 sampai 28%. Oke, itu 6 bulan. Lalu DPP PDI Perjuangan pada waktu itu mematok angka 25% sebagai target pemenangan. Oke, apa yang terjadi? Kita calonkan Pak Jokowi, kita pileg, hasilnya dapat 18,9%. Lalu di mana sumbangannya Jokowi?
18,9% dengan survei antara 23 sampai 28. Konsisten selama 6 bulan seluruh lembaga survei. Di mana sumbangannya Jokowi terhadap PDI Perjuangan? Nggak ada toh? Lalu kembali 2019-2024. Oke? Katanya kalau memang PDI Perjuangan mendapatkan efek dari Jokowi, ya masa Jokowi naiknya efek. 0,6% apa 0,8%? Di mana dong? Padahal pada saat yang sama survei itu antara 24 sampai 27%. 7%. Itu loh data Dapatnya survei, 16, seluruh ya. lembaga survei. Dapatnya 19,8%. Hanya naik 0,8% dari 2014. Di mana sumbangan Jokowi saya tanya? Kalau kata Jokowi, ya minimal nggak turun gitu. Minimal nggak turun. Jangan-jangan kalau dia kemarin nggak disalurkan malah bisa mesat. Itu kan what if. Itu kan What kan? if. Andai Tapi saja. gini bang, supaya jadi pembelajaran bersama. Apa sebetulnya pelajaran berharga dari PDI Perjuangan dalam case yang dihadapi ketika ada seorang kader yang bagaimanapun terekam oleh publik. Ibu Megawati pernah mengatakan ini adalah kader terbaik pernah di masanya bang. Nah kemudian sekarang menghadapi apa yang tadi abang ceritakan tadi itu. Ya, apa pelajarannya bagi pelajaran paling PDI berharga Perjuangan? begini. Manusia hitam rambutnya, isi kepalanya kita belum tentu Oke. tahu. Ya. Tapi pelajaran paling berharga dari kita adalah jangan mudah tertipu. Ya, jangan mudah tertipu. Karena kenapa Ibu Mega kita mengatakan Jokowi itu kader terbaik? Kebayang nggak sih di Indonesia yang begini feodal bisa seorang anak rakyat biasa dari pinggir kali di kota kecil di Solo jadi presiden? Kebayang nggak? Betapa lompatan peradaban itu begitu tinggi dilakukan oleh PDI Perjuangan, mencalonkan rakyat biasa yang nggak punya apa-apa. Ya dari sejak wali kota sampai gubernur DKI lalu bisa jadi presiden, itu kan memang primus inter pares dong harusnya. Memang sudah krim de la krim, best of the best. Kan gitu nih. Itu yang membuat kita bangga karena kan PDI Perjuangan tuh selalu di branding dan memang menunjukkan diri jati Wong diri cilik. sebagai wong cilik. Ya. Nah, kita berhasil nih Ibu Mega mencalonkan orang gitu ya dari rakyat biasa, dari kota kecil yang berpenduduk hanya 400.000 ya apa 600.000 bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Dan itu secara bertahap Berjenjang. itu dikawal oleh PDI Dia nggak Perjuangan. melenting kayak Korea, Pak. Dia menjat tangga. Melenting kayak Korea. Enggak, dia bukan Korea. Iya. Karena dia menapak dari bawah. Kalau melenting itu kan berarti Langsung. dipungkung Oh, dong, oke. lompat gitu, nggak melalui tahapan. Dan Bang Denny mau bilang bahwa dalam proses dari awal itu ada peran PDI Perjuangan. Oh iya. mengawal. Tapi Bahwa juga kemudian ketika dia calonkan diri jadi wali kota, bukan PDI pertama ya yes. Karena kita ada proses. Tapi kemudian kan ketika dia masuk ke PDI Perjuangan, dia kan digembleng, dibesarkan, dijaga oleh PDI Perjuangan. Demikian juga ketika gubernur, memang bukan kita yang pertama. Lah orang memang kader kita. Kalau orang kemudian numpang-numpang, kami calonkan Joko Widodo, ya silakan saja. Tapi kan kita kemudian kan dengan jernih berpikir segala macam sampai akhirnya kita mencalonkan. Presiden juga begitu. meskipun juga harus diakui bagi PDI Perjuangan kenapa yang dipilih Jokowi waktu itu kan ya karena juga ada potensi dalam dirinya kan. Loh, itu tadi kita Iya. bilang, man, kenapa kita bangga? Kita dan dia membranding diri sebagai orang biasa. Orang biasa, anak rakyat jelata, bukan anak menteng. Bukan anak pahlawan nasional, bukan anak konglomerat, bukan siapa-siapa, nobody. Gitu loh. Sampai jadi raja ya. Sampai kalau raja urusan dia, presiden aja. Raja kita nggak ikut-ikutan. Lah kan Gua harus masih minum tolak ada. angin dulu. Iya, bukan lu. Ya kan sampai jadi raja Tapi dong. Masih ada di pertanyaan PDI gini. Perjuangan. Bang Dery, pertanyaannya gini, Jokowi ini kan sudah dalam tanda kutip ya, sudah berseberangan dengan partai itu kan udah lama. Tapi kenapa baru dipecat kemarin? Gini, Ya. kita kan dari awal kan sudah ditanya dan kita selalu mendalami persoalan itu. Bagaimanapun kan, Ibu Mega ini seorang yang sangat konstitusionalis, Ya. gitu loh, sangat menjaga harkat martabat para pemimpin. Lihat dulu waktu Pak Harto misalnya, pernahkah Bu Mega membalas kejahatan terhadap Bung Karno? Nggak pernah. Lalu ketika Pak Jokowi misalnya, beliau waktu itu masih menjabat, oke? Ya masa kita pecat nih wakil presiden? Kita sudah memberi rambu-rambu, ya udah kalau udah nggak cocok dengan PDI Perjuangan, balikin dong KTA-nya. Kalau itu kan selesai, nggak ada goro-goro gitu loh. Nah ternyata kan nggak dibalik-balikin, ya kan? Lalu kalau kita pecat lagi kemudian setelah pilpres kita masih mau pilkada, wah ini either membunuh kita
atau malah dipakai untuk pencitraan. Wah, lihat nih orang udah 10 tahun Tapi berkuasa. penjelasan Bang Dede ini dipecat. mengkonfirmasi 8 bulan yang lalu di episode Lanturan tamunya Bang Komarudin Batubun. Waktu itu kita bertanya, Bang kenapa nggak dipecat sih? Ya ngapain dipecat? Beliau presiden. Belum mengembalikan kartu, masih jadi anggota PDI Perjuangan. Dari sisi PDI Perjuangan mengatakan nggak mungkin kami ini memecat seorang presiden. Situasi ini kan bagi publik dalam konteks pembelajaran politik ya, itu kan perlu klarifikasi, kejelasan. Ketika PDI Perjuangan bersikap mempertanyakan ada pengangkangan konstitusi, ada kemunduran demokrasi. Tadi harapan publik adalah oke, jelas di mana ini posisinya. Apakah PDI Perjuangan akan segera memecat atau segera mengganti? Ngapain Nggak perlu pecat ya? Jokowi? Jokowi pecat diri sendiri. Jadi caranya gimana? Menyerahkan itu ya? Kita ini tetap menjaga etika. Iya, Oke. iya. Kita berjuang sekarang soal kebenaran, keadilan, bla bla ini kan soal etika. Yes. Betul. Seorang pemimpin itu harus punya 3 hal yang itu Oke. mendasar dalam kepemimpinan. Punya logika yang benar, etika dan estetika. Oke. Itu kuncinya. Jadi setelah nggak presiden. Tapi ngomong-ngomong konstitusional, kita ini konfirmasi meskipun sudah banyak pembicaraan. Memang awal retak itu gara-gara memang Pak Jokowi mau 3 periode dan Ibu Mega lah satu-satunya yang menghalangi. Itu betul nggak sih? Gimana sih persisnya? Persisnya Katanya semua begini. partai sudah oke, tinggal PD Perjuangan. Oh iya, jadi saya mau cerita gini. Saya mendapat informasi langsung. 1 hari setelah keputusan MK 2019, itu para pengacara yang berperkara di MK mewakili kubu Jokowi Amin, itu kan diundang ke istana. Ya. Lalu pada saat itu ada 3 orang bertemu Pak Presiden langsung. Di situ udah ditanyakan gimana apa mungkin kalau mau 3 periode seperti apa caranya. Oke. Iya, itu gitu yang nanya, loh. Pintu yang nanya presiden langsung. Iya dong. salah satunya ke Pak Yusril kalau nggak salah. Lalu kan Kalau nggak salah. 3 bulan kemudian kalau nggak salah Pak Yusril panggil lagi. Itulah pengakuan Pak Yusril tahun 2022 Iya. bahwa dia pernah membicarakan soal 3 periode dengan presiden gitu loh. Nah, tetapi kan kita lihat sendiri beberapa bulan setelah dilantik muncul nih Bahlil, Pak Luhut, dikumpulkan apa namanya relawan-relawan ya kayak Bara JP segala macam itu 3 presiden, 3 periode ya. Lalu Julhas, lalu Caimin, Pak Erlangga, Iya, iya, dan- sempat juga Pak Surya Paloh. Ini kan semua kiblatnya istana. Jadi kan nggak mungkin kalau Pak Jokowi nggak suka, kalian semua diem. Emang ada yang berani bicara kan nggak? Lalu kalau sekarang dibilang nggak pernah Pak Presiden, ya disuruh tanya Ibu Mega, ya minta langsung sama Ibu Mega ya enggak lah. Ya kan ya nggak mungkin juga, gitu loh. Tapi kan kita tahu dari ini pesan-pesanan. Lah saya kan di DPR pada waktu itu didekati oleh partai-partai lain. Udahlah kalian inilah kan ini COVID. Ya kalau nggak mau 3 periode perpanjangan masa jabatan. Oh, Itu kan jadi dia- benar ya ada pesan. Oh untuk- ada, Oh. kita diajak udahlah kalian setujui. Tapi kan kita tahu Ibu Mega berpikirnya konstitusi, nggak mungkin. Dan itu kalau nggak salah terucap ya Bu Mega ya di acara terbuka kok siaran iya. langsung kan. Betul. Minta Mas Jokowi minta itu betul. Iya, di Dan Kemayoran itu itu. memang sikapnya. Sikapnya Di rapat itu pernah sikap nggak? konstitusional bukan sikap Ibu Mega. Ada pernah di rapat di internal PDW pernah nggak dibahas bahwa Bu Mega saya atau itu spontan pada saat di Kemayoran? Lah pembicaraan publik kan selalu kemudian direfleksikan oleh pidato politik Ibu Yes. Ketua Umum. Dan itu kan disampaikan Ibu Ketua Umum secara jelas. Jadi itu bukan sikap Ibu Mega saya sebagai pribadi, tapi konstitusi kita menulis itu. Bahwa periode apa namanya presiden paling banyak dipilih 2 kali. Untuk menyusun kata-kata itu dalam undang-undang kita kan melakukan amandemen. Ya, sampai berapa kali kita amandemen konstitusi? Itu proses kenegaraan yang lama. Kenapa 2 periode? Dan kenapa 5 tahun 1 periode? Itu kan perdebatannya panjang banget. Melalui teori, histori, dan segala macam. Lah, masa gara-gara masih kepengen berkuasa, lalu kita rubah itu undang-undang. Besok-besok, apa yang nggak bisa diubah kalau ada orang berkuasa? Lagi konstitusi kita jadi tidak punya kepastian hukum. Kalau hanya untuk hasrat-hasrat seperti itu kemudian konstitusi kita seenak-enaknya diobrak-abrik, ini kan udah bukan negara hukum, negara kekuasaan namanya. Tapi Hukum itu hanya alat untuk menjustifikasi. Meskipun nggak jadi 3 periode dalam artian yang sebenarnya, Jadi 3 periode sekarang. tapi sepertinya masih
berasa Iya, presiden ini. dia Nah, masih aku mau nanya. keliling-keliling. Ya masih main presiden-presidenan. Ya kasihlah Bener loh. waktu. Karena kan orang kalau udah 10 tahun dan masih punya hasrat terus tiba-tiba nganggur kan? Bukan. Pasti masih ada. Kalau kita melihat itu adalah sisa-sisa kader PD Perjuangannya. Karena Ketua Umum PD Perjuangan selalu memerintahkan kadernya turba. Nah, sampai sekarang Pak Jokowi. Jadi Bang Deddy harus bangga juga. Masih ada sisa, Bang. Masih ada sisanya, Bang. Kenapa masih turun Masih gitu? besukan, Bang. Artinya boleh sudah jadi presiden. Ya itu satu perspektif. Iya kan? Kalau kita kan perspektifnya ini Tapi- bisa jadi tapi post saja power ada lupa, syndrome, Bang. kan? Saya nggak ngomong, nggak artinya harus bangga juga. Melekat banget nih. Didikan Pengkaderan PDIP. didikan PD Perjuangan sudah berhenti jadi presiden pun masih turun ke Kendal, ke Banjarnegara. Itu bagus dong Saya sebetulnya. merasa masih kader. Ya kalau saya pribadi sih ngelihatnya kurang kerjaan banget sih. Kan ada Menteri Perdagangan, ada tim pengendali inflasi daerah, ada Bulog, ada wali kota, ada bupati, gubernur. Lalu buat apa semua struktur pemerintahan itu? Tapi- dia sudah dikasih oleh konstitusi 10 tahun untuk memperbaiki yang kurang di negara ini. Masa masih kurang? Kasihlah orang lain bekerja, masa lu melulu sih? Kalau udah dikasih sama anaknya. Hah? Nah itu dia. Disuruhlah anaknya keliling-keliling sana. Tapi jangan lupa anaknya juga kader PD Perjuangan juga loh. Pernah ya. Pernah. Diakui yang paling penting. Bang, tapi gini Bang. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya termasuk yang menyesalkan gitu, seorang Joko Widodo. Karena ngeliat prosesnya ya. Tadi benar-benar profil rakyat dari bawah ditampung sama PD Perjuangan gitu kan. Tapi ujungnya sampai harus pecah kongsi, keluar narasi yang berbeda yang kita jadi tontonan publik. Satu menyesalkan kenapa? Karena sebenarnya kalau itu nggak terjadi, jadi contoh yang baik ketika partai dalam pengkadernya begitu sempurna. Itu satu. Tapi di situlah kita harus mulai selalu mencurigai hal-hal yang bersifat populis dan pencitraan. Itu pelajaran sangat mahal. itu poinnya. Ya? Jadi jangan apa-apa yang populis itu kita anggap baik. Karena misalnya begini, selama 2014-2019 praktis Pak Jokowi itu bekerja tanpa lelah. Ya. Oke, dengan satu mantra, tanpa percepatan infrastruktur negara ini nggak bisa bersaing. Oke, sampai situ is oke. Oke. Tapi itu berhenti di situ. 2019 ke atas ini sudah power game, political game. Ya udah muncul lah Udah hasrat nih, udah kekuasaannya. mulai kumpul-kumpulnya sama konglomerat, gitu-gitu loh. Bukan lagi itu kan. Lalu sudah mulai nggak terkendali. Udah mulai nggak terkendali nih. Karena apa? Misalnya bangun jalan tol. Tak terkendali itu yang artinya partai udah nggak diajak bicara. melebihi kemampuan dan kepantasan. Ya. Misalnya lu bangun jalan tol ribuan kilometer, yang bangun kan bukan APBN, Pak. Yang bangun kan BUMN. Sekarang BUMN-nya udah mau mati semua tuh. 6 karya-karya yang sekarang itu. Udah semaput semua. Oke? Sementara infrastruktur jalan negara, infrastruktur jalan desa dan sebagainya, ada perkembangan nggak? Nggak juga. Sementara lagi nih, di sepanjang jalur yang dilalui oleh tol, kota-kota yang kemudian dilewati tol itu ekonominya semua menurun drastis, Pak. Ini nggak pernah dipikirkan, gitu loh. Lalu bangun infrastruktur gede-gede, kagak ada gunanya. Meskipun ada juga yang bertanya, ya saat itu kan Pak Jokowi partai pendukungnya PD Perjuangan. Oh, betul. Kok nggak ada suara-suara keras? Ada. Sempat Silakan buka dipanggil. TV Parlemen. Oke. Silakan lihat di semua komisi. Ada. Jangan-jangan Tetapi cuman Bang kan Deddy sebagai aja. partai yang berada di pemerintahan, jaga. seringkali kita harus menahan diri tidak secara terbuka di media massa. Tapi kan kita di ruang-ruang DPR. Karena memang DPR lah tempat di mana dilakukan proses checks and balances dong. Lalu apa? Ya pimpinan partai bertemu langsung dengan presiden menyampaikan masukan-masukan. Karena yang muncul keluar ini kaitannya relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega ya, adalah sempat nggak tahun berapa tuh yang kok publik tuh ya ini populisme lah. Karena Pak Jokowi ini udah sangat diterima oleh rakyat dan itu juga bagian dari pekerjaan PD Perjuangan menempatkan Pak Jokowi di tengah rakyat. Ada satu pemandangan yang sempat viral tuh. Pak Jokowi seorang presiden, kok gitu amat sih masuk ruangan ketua umum tuh di depan, Kayak udah gitu iya kan, dibikin Kayak di vlog sidang. dan sebagainya kayak di sidang itu. Gimana ceritanya? Sehingga orang awam mengatakan, kok gini amat, itu kan Sama presiden presiden. loh. Iya. Itu presiden loh, simbol negara loh, kok digituin banget sih? Iyalah petugas partai, tapi kan katanya presiden. Sebetulnya gimana sih yang terjadi? Ya, Itu sebenarnya memang dimasukin. itu kalah apa namanya ya? Kalah Kurang heboh canggih. dibanding dengan Pak Prabowo dari Merauke dipaksa harus ke Solo. Jadi yang terjadi pada waktu itu sebenarnya Boleh walkout begini. nggak nih? Boleh walkout nggak nih? Boleh walkout nggak nih? Ada acara di DPP partai, oke. Pada saat itu Ibu Mega sedang mengalami
masalah dengan lutut, ada radang sendi. Oh, ini di PD di DPP. Lenteng Agung di Lenteng DPP. Agung. Kan itu berbulan-bulan Bu Mega pakai tongkat. Sehingga waktu itu sebelum acara dimulai, Pak Jokowi masih jauh, Ibu Mega kan nggak bisa di sofa. Ini sorry, di Penogoro atau Lenteng Di Lenteng Agung. Oke. Itu terpaksa duduk di kursi yang tinggi. Adanya di mana? Di ruang kerja beliau. Oke. Tempat beliau biasa menerima pengurus partai dari daerah, kader gitu loh. One on one meeting. Iya. Nah, untuk tamu VVIP itu ada ruangan tapi pakai sofa. Ya kan? Jadi Ibu Mega kan nggak bisa duduk di situ karena lututnya sedang nggak bisa jalan lama atau duduk tiba-tiba naik karena sakit. Iya. Lalu Pak Jokowi datang. Pak Jokowi datang nanya, "Ibu di mana?" "Oh, Bapak ke VVIP aja, nanti kami panggil Ibu. Ibu nunggunya di ruang kerja." Nah, Pak Presiden bilang, "Udah nggak, saya ke situ aja." Lalu Pak Jokowi datang masuk ke ruang kerja Ibu. Oh, duduklah di. Jadi langsung narik kursi. Inisiatifnya Jokowi Pak sendiri. Jokowi. Jadi itu ada kursi. Pak Jokowi langsung duduk di situ. Ya Ibu di situ. Tidak ada rencana bahwa ruangan itu akan dipakai untuk Pak Jokowi datang. Karena tempat untuk Pak Jokowi disiapin di ruang tunggu VIP gitu loh. Nah, Pak Jokowi langsung duduk depan Ibu. Lah terpaksa semua pengurus partai jadi masuk kan. Karena kan itu tidak disiapkan untuk pertemuan tempat itu, hanya ruang kerja Ibu gitu. Nah kan pada duduk Pak Oli, Pak Pram, dan Sekjen semua sebelah sini, Mas Prananda dan Mbak Puan di sebelah kanannya. Nah lalu karena pertemuan itu begitu hangat, Mbak Puan selfie dong untuk menunjukkan, karena kan waktu itu ada mulai panas tuh ngadu domba kita dengan Pak Jokowi. Mbak Puan kan dengan baik, dengan lugunya spontan menunjukkan nih kami sama Pak Jokowi loh seperti keluarga lagi nih. baik-baik saja. Ya kami dekat dengan Pak Jokowi gitu loh. Nah terus tiba-tiba besoknya keluar berita heboh oleh ternak-ternak buzzer yang katanya dibiayai judul ini, bahwa seolah-olah Pak Presiden sedang direndahkan. Aji gila. Oh, Sejak gitu kapan ceritanya. jadi begitu? Oke. Ibu Mega itu mau ketemu Pak Jokowi aja itu melewati protokol, nggak pernah main bypass, dan manggilnya selalu Bapak Presiden, gitu loh. Kecuali di internal partai. Itu kan hubungan antara anggota dengan ketua, antara ibu dengan anak. Nah ini yang kemudian twisted, ya. Lalu ada spin-spin dokter tadi nih, bajar-bajar bayaran ini, yang sekarang ada di istana itu bos-bosnya kayaknya itu. Nah ini yang kemudian mentwist ini, seolah-olah betapa jahatnya PDI Perjuangan Ibu Mega memperlakukan seorang presiden. Lah kami justru yang paling bangga punya presiden Pak Jokowi. Lah mereka merasa heboh. Bang, soal pemecatan, balik lagi soal pemecatan Jokowi family itu ya dari PDIP. Itu memang benar Bang, itu dilakukan karena PDIP akan segera menggelar kongres dan ditakutkan akan mengganggu. Salah satu. Kalau Pak Jokowi akan mengganggu kongres, saya kira banyak masukan kami terima ya. Tetapi salah satu pertimbangan lagi kalau menurut kami, karena kan Pak Jokowi sudah tidak lagi dengan PDI Perjuangan, anak-anaknya juga begitu. Kami ingin memberi kesempatan pada Jokowi dan keluarganya, udahlah, silakanlah cari partai lain, hubungan kita secara resmi, legal, formal udah selesai. Sehingga mereka lebih leluasa memilih mau partai mana masuk. Gitu loh, daripada tetap ada Riku kan, kalau masih nggak punya hubungan, Golkar mau ngundang Pak Jokowi, kan nggak enak masih kader PDI Perjuangan. Maka itu kita formalkan melalui pemutusan hubungan kekaderan itu. PHK. Jadi nggak cuma PHK, Kim. Sepihak ya? Sepihak. Ngomong-ngomong pesangonnya berapa ya itu? 21 tahun jadi penguasa. Dapat pesangon. Kongres dari ya? partai. Nggak, tapi tadi aku kenapa ngomong begitu? Karena ini penting diklarifikasi. Karena yang kita dengar juga di internal PDI Perjuangan yang masih emosional, merasa menyesalkan atau minimal fans beratnya Pak Jokowi juga masih banyak. Dan beberapa di antaranya secara terbuka, ya nggak tahu lah settingan atau enggak, dia mengatakan saya keluar dari PDI Perjuangan hengkang. Antisipasinya gimana? Atau penjelasannya nggak sesignifikan itu kok? Gini aja, kita lihat hasil pemilunya. Ya. Hasil pemilunya kemarin kita di hampir 17% ya, 16, sekian persen. Itu kan hampir sama dengan suara kita di 2009. Ya, atau artinya yang keluar dari kita itu kan memang yang namanya pemilih berpindah itu. Ya, swing voters. Jadi kalau di internal, kalau kader PD Perjuangan sendiri, pengurus atau apa, solid ya? Ya dong. Solid ya? Mana pernah kita nggak solid, Pak? Kim, solid Kim? Iya, biasanya kalau keluar itu jadi solid. Solid. Solid apa solid? Ya, enggak, karena kan informasinya ya di internal PD Perjuangan juga
Ada dua kubu, bahasanya Kalau yaitu soal- dinamika. Ya, kalau di PDI Perjuangan disebut kubu-kubuan, saya kira agak tidak pada tempatnya ya. Lebih baik menyebutnya mungkin mazhab pendekatan. ya. Ada yang pendekatan ideologis, ada yang pendekatan pragmatis, Ini normatif. seperti pelajaran di PSBB dulu. Apa tuh? Strategi perjuangan bangsa, kooperatif dan non kooperatif. Berarti Bang Deddy yang non kooperatif. Karena kan kita semua kan Kongres itu kan memberikan kewenangan apa namanya hak prerogatif pada ketua umum. Jadi kalau ada perbedaan-perbedaan cara pandang, perbedaan-perbedaan pendekatan, itu bukti bahwa PD Perjuangan hidup. Karena kalau nggak ada Ngomong-ngomong, siapa yang kooperatif dari PD Perjuangan? Inilah. yang suka loncat-loncat kali. Yang suka ngomong melending gitu. Loncat. Oh, loncat, bukan melending. Ya, diralat, bukan. Bang, ini kan sebetulnya kongres kita, apa PD Perjuangan ya. Kemungkinan kan Mas Hasto kan udah 2 periode ya, artinya kan kemungkinan kan diganti. Iya. Apalagi dengan status TSK-nya ini. Kabarnya Bang Deddy masuk bursa kandidat Tunggu. Bang Deddy Sitorus masuk dalam bursa calon sekjen. sekjen. Ya, Tapi kalau ketuanya Joko Widodo enggak? Kalau yang namanya calon ya kan yang calon kan orang luar. Iya. Tapi itu hanya untuk mengadu domba aja. Oh, gitu. Iya, itu kan Jadi siapa kerjaan- calonnya Bang? Hah? Jadi siapa Ya Ibu kandidat? Mega lah yang Itu tahu. Itu ketua umum, sekjen, Bang. Bukan Ibu Mega yang Yang akan memutuskan. memutuskan Oh. kabinetnya nanti yang cocok itu Mensesneknya siapa gitu. Itu kalau ketua umumnya Bu Mega. Memang ada pilihan yang lain. Ya siapa tahu. Kan tadi Suasana kebatinan PDI Perjuangan dari Ya. berbagai rakernas gitu ya kan kelihatan bagaimana masih berharap agar Ibu Mega tetap menjadi perekat bagi PDI Perjuangan. Bang, Bagi sebagai alternatif kalau bukan Ibu Mega ada Mbak Puan misalnya. ketua. Ya banyak kan, bukan hanya Mbak Puan, ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Oke. Mungkin kalau Ibu berpikir atau konstituen PD Perjuangan berpikir juga siapa saja boleh, kan kita nggak tahu dinamikanya. Tetapi kalau kita lihat dari kongres ke kongres, dari rakernas ke rakornas, selama 5 tahun ini kan tetap Bu Mega. berharap Ibu Mega mau kembali menakodai PDI Perjuangan. Yang penting itu kan kita melahirkan kader-kader muda, pemimpin-pemimpin muda yang kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Kan itu yang paling penting daripada gonta-ganti ketua umumnya, tapi nggak pernah ada kader-kader mumpuni yang bisa dilahirkan melalui proses kaderisasi. Jadi maksudnya Kim, tangkep poinnya Kim, kader muda, poin. Sehingga kalau Ibu Mega ketua umum, berarti harus muda. muda Saya jadi nggak masuk sekjen. muda, saya udah udah nggak muda? udah ubanan nih. Oh, iya, udah nggak iya, muda lagi kita. Bang Deddy, kalau di Kongres kan biasanya di samping soal ketua umum, kepengurusan juga ada penyikapan partai, politik, kan, sikap ya. politik kan. Nah ini MK soal penghapusan batas Threshold. ambang, itu kemungkinan akan masuk nggak nanti? Pasti dong, pasti. Kira-kira gimana rumusnya? Pasti udah dibahas dong. Kan pasti. gini ya, Nah, soal penghapusan presidensial threshold. yes. Ini kan problem dengan beberapa pemikiran sebenarnya. Oke. Yang pertama kita catat dulu bahwa keputusan MK itu final and binding. Yes. Final dan mengikat, nggak bisa diotak-atik. Ya. Tetapi kita mau catat dulu, kenapa dulu ada yang namanya parliamentary presidential threshold. Threshold. Ini kan untuk supaya apa? Supaya tercipta sistem presidensial yang kuat. Dan itu kan sudah kuat sekarang nih. Bahkan melebihi kepantasan selama Pak Jokowi kan. Dan saking kuatnya pengen Maka melebihi kepantasan dari presiden jadi raja kan menurut Bahlil. Toh. Jadi oke lah. Nah, kemudian kan sekarang MK menghapus yang namanya barrier to entry. Yes. Ya, Yeah. presidential threshold. Threshold. Semua boleh, ya. Tetapi menurut saya putusan MK itu juga tidak menyelesaikan masalah yang masih harus dikonkretkan oleh DPR kita, ya DPR RI. Kenapa? Karena di situ akan tidak menjawab kebutuhan. Putusan itu lahirkan dari pemikiran bahwa semua punya hak mencalonkan diri, gitu kan? Tapi kan putusan itu tidak bercerita tentang calon perseorangan. Misalnya kan, calon independen. Nggak ada tuh. Lalu yang kedua, dia mengatakan bahwa silakan dilakukan constitutional engineering, rekayasa konstitusi, supaya jangan sampai koalisi atau gabungan partai politik melebihi mayoritas di DPR. Nah itu gimana konkretnya? Nah kalau saya pribadi berpendapat bahwa yang kalau barrier to entry, PT-nya sudah dihapus, maka yang harus kita jaga supaya tujuan
yang diinginkan oleh MK, terbukanya kesempatan yang luas, itu yang harus diatur adalah ambang batas. Batas maksimalnya. Batas maksimal koalisi atau gabungan partai politik. Oke. Jadi kalau kita putuskan berdasarkan suara, perolehan suara partai-partai peserta pemilu, katakan 20% untuk satu gabungan partai politik maksimal, maka akan ada 5 pasang calon. Itu kan sudah ada uji materi soal itu juga, Bang. Tapi nggak Soal apa? di-approve. Itu yang ambang batas maksimal koalisi. Ada Cuma juga belum di MK. Nah, kan belum. belum. Lah, kalau tidak, kan ini jadi rancu yang diputuskan oleh apa namanya MK. Taruhlah, oke. Sekarang siapa mau nyalon kalau apa namanya dengan situasi seperti ini? Biaya politik mahal, geografi kita luas banget, ya. Belum lagi bahwa dimungkinkan cawe-cawe, APH, ASN, Kades dan sebagainya. Ya, apakah ada jaminan akan lahir lebih dari 2? Artinya justru ini berpotensi untuk melanggengkan dinasti politik dan oligark ya. Betul. Apalagi kalau digabung dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Kan udah ngawur. Kita udah balik lagi nih ke Orde Baru. Iya. Ini kan sangat berbahaya terhadap demokrasi langsung kita. Jadi kalau menurut saya DPR tuh harus menentukan yang perlu dijaga itu adalah ambang batas tertinggi maksimal Koalisi. kalau mau banyak. Karena kalau itu tidak diatur, maka memungkinkan ya semua partai politik ya yang berhak mengajukan calon yang punya suara meskipun tidak dalam parlemen itu mengkubu pada satu pasang calon saja. Yang lainnya hanya peserta Seperti ya kemana diborong. Karena di mana berkumpul logistik dan kekuasaan di situ. Ya, itu kan untung kita tidak bisa mencalonkan sendiri. Golden ticket kita punya. Gitu. Kalau tidak kemarin ya bisa nggak jadi pemilu kita. Pilpresnya. Ya. Jadi kira-kira poinnya itu nanti pasti akan masuk ya, bukan pasti. Di kemungkinan besar akan masuk dalam sikap. Nanti kita kan belum bahas, saya belum bisa bilang, tapi PDI Perjuangan pasti akan menyikapi itu. Iya dong, karena itu strategis karena nasional. kan kita punya 4 tahun untuk menyiapkan paket undang-undang politik ini, ya supaya menghasilkan. Karena kita berharap gini lah, kita ini jangan apa-apa ekstrim kiri, ekstrim kanan. Dulu kita tolak pemilihan oleh MPR, serahkan mandat pada rakyat, ya kan? Sekarang mau gimana? Pemilu kepala daerah kembalikan ke DPRD kan? Lucu kita ini, kapan kita ini konsolidasi demokrasinya selesai? Lalu presiden, kalau misalnya dibuka perorangan, bisa nggak jadi pemilu kita. Kalau ada 1.000 orang gila nyalon jadi presiden, kalau dibuka perseorangan gimana dong? Kapan kita pemilu? Gimana menentukan waktu kampanye dan sebagainya? Ya meskipun nanti kan ada di persyaratannya kan yang akan diperberat misalnya. Itu yang ada di undang-undang kan. Betul. Tetapi itu tadi. Kalau itu kemudian diuji lagi di MK, itu dikatakan dibalik lagi loh, kapan selesainya, Bu? Tapi konteksnya ini kali ini ya, ini kalau ngelihat konfigurasi di DPR sekarang kan bisa dibilang PD Perjuangan sendirian nih. Harus siap dong, artinya ya PD Perjuangan harus eksa parlementer, tanda kutip ya, harus merangkul. Gini, PD Perjuangan itu kan sebagai kanalisasi suara rakyat. Ketika PD Perjuangan kemudian tidak bisa melakukan perjuangan parlementer, ya, dan rakyat merasa itu tidak adil, ya nanti ekstra parlementer yang akan bekerja. Itu realita, itu logis. Meskipun legal konstitusinya tetap akan melihat yang ada di dalam parlemen kan. Ya kan kita lihat kemarin dengan revisi undang-undang pilkada. Akhirnya PD Perjuangan tidak sanggup. Dikalahkan karena konfigurasi suara di parlemen, rakyat yang turun ke jalan. Oh, jadi itu PD Perjuangan di belakang demo-demo itu? Bukan, ketika PD Perjuangan dikalahkan karena konfigurasi di parlemen. Akhirnya rakyat yang mengambil alih, gitu loh. Dan itu jadi satu pelajaran mahal kan? Harusnya. Bang, itu sorry, koreksi kalau saya keliru. Sampai hari ini itu kan PD Perjuangan belum menyatakan secara resmi akan ada atau menjadi oposisi misalnya. Nah, apakah itu akan diputuskan di Kongres nanti atau gimana? Ini yang kita bolak-balik harus bicarakan karena ini kan soal framework ya, cara berpikir. Kita itu selalu diajarkan di partai dalam pendidikan kaderisasi tidak mengenal yang namanya oposisi. Oposisi secara konstitusi. Tidak ada namanya oposisi. Pilihannya adalah apakah kita di dalam pemerintahan atau di luar kabinet atau tidak masuk ke dalam kabinet. Sekarang tidak masuk. Sekarang tidak masuk, kita ada di DPR. Tahun depan siapa oposisinya?
dalam sistem presidensial harusnya parlemen lah yang menjadi oposisi. Yang melakukan fungsi check and balances itu adalah parlemen. Itu konsep negara presidensialisme. Harus seperti itu. Sekarang tidak masuk, akan seterusnya atau? Oh, belum tahu. Artinya ada kemungkinan Kalau kita melihat masuk, kan? kegentingan yang memaksa, kalau kita melihat bahwa ada peluang kita berkontribusi lebih besar, kalau kita melihat kita akan memberikan efek positif dalam menghadapi tantangan bangsa ini ke depan, kenapa tidak? Artinya ada peluang PDIP masuk kabinet. Kita akan selalu melihat situasi seperti apa. Kan kita melihat nih, tahun lalu kita sudah prediksi nih. Melihat situasi atau melihat Pak Presnya? Bukan. Wapresnya nggak perlu dilihat lah. Kan bekas kader PD Perjuangan, Bang. Kan dia suka gini tuh. Nanti dicari-cari lah, biar dicari orang lain. Aduh, Ya, kan kita lihat situasinya. Kan kita melihat, dari tahun lalu kita udah bilang, Pak Prabowo ini akan menghadapi situasi yang berat tahun 2025. Ya, secara ekonomi, ya global tidak baik. Malah sekarang makin jelek. Internal juga nggak baik. Sisi ekonominya, sisi APBN-nya, kan gitu nih. Ini problem-problem sangat berat. Ya, kita akan melihat sejauh apa pemerintahan ini memang mampu melaksanakan apa yang menjadi janji-janjinya. Kemudian sebaik apa, kemudian perahu Indonesia ini berlayar di tengah ketidakpastian itu. Jadi PD Perjuangan melihat dulu nih bagaimana nih komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo ini. Dan Kalau Gibran pertanyaan. lah. Iya, dan Prabowo, Gibran. Kan belum selesai Presiden Prabowo. Prabowo dan kalau menurut Marwar Sirait nggak usah sebut wakil presiden, karena ini usah. Prabowo. Oh, Prabowo. Ya kan iya. presentasi dia di DPR kan gitu, hanya ada satu pemimpin. Kalau gitu menjelang 100 hari udah ada tanda-tanda happy nggak? PD Perjuangan minimal ya nilainya tuh berapa sih? 6, 7, 8. Evaluasinya PDIP gimana? PD Perjuangan. Kita terjebak nanti memberikan kuantifikasi. Oh, ya. Ini nanti sama kayak pemilu kada, buang-buang duit 80 triliun. Kan Oh, enggak. bisa. Hal-hal Enggak, begitu minimal nggak karena selalu tadi- bisa gini. karena tadi- menurut saya masih banyak yang harus dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Oke. Untuk menghadapi situasi yang berat di depan nih. Oke, kemarin sudah ada tantangan dengan katakanlah dengan PPN. Ya. Itu kan problem, rakyat bersuara segala macam ya. Dan terakhir kita lihat kan itu ada politik akomodatif. Ya, Seperti itu sudah walaupun ditempuh lah. patut kita Ya. pertanyakan gitu loh. Lalu kita melihat juga bahwa kabinet ini kan belum melihatkan performa yang memadai. Belum memadai Ya, sampai dengan karena menjelang 100 hari. memang kan masih 90 hari. Oke. Ya, meskipun secara logika ini kan banyak yang second juga nih. Menteri-menteri yang dari kabinet lalu gitu. Harusnya kan udah bisa berlari kenceng nih. Tapi kan kita masih melihat perlu waktu. Artinya untuk PD membuktikan, Perjuangan memberikan permakluman lah untuk konsolidasi gitu. ya nggak kita maklumi atau enggak kan udah terjadi. Oke. Kan nggak perlu kita untuk memaklumi. Oh, Ya. oke. Kita kan pada setiap persoalan kita selalu bersuara. Dan itu suara kita semata-mata untuk kebaikan, bukan sekedar menjelekkan. Ngapain? Bangsa ini tantangannya banyak Oke. banget. Kita berharap Pak Prabowo bisa bekerja sepenuh-penuhnya, sebebas-bebasnya, semandiri-mandirinya untuk menjalankan kapal besar negara kesatuan Republik Ini bagus, Kim. Indonesia. Ketika PD Perjuangan sekarang posisinya tidak ada dalam pemerintahan, tapi menyampaikan, menyampaikan statement bahwa akan mendukung siapapun pemerintahannya, karena ini bagian dari kesuksesan Siapapun bangsa. Iya, kita menarik. Kenapa? Karena PD Perjuangan, sosok ketua umumnya dan Gerindra itu punya historical yang cukup bagus. Pak Prabowo dan Ibu Megawati ini kan sejarahnya baik, pernah maju bareng dan sebagainya. Hanya mungkin kenapa belum masuk karena ada yang ganjel. Nah, Bang Deddy nih, konfirmasi aja nih. Bang Deddy melihat kasusnya Mas Hasto tadi kan mengatakan ada intervensi, nggak murni hukum. Bahasa rakyat itu diobok-obok lah. Kata Bu Mega kan di out-out. Out-out. Kalau ngelihat tadi backgroundnya Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo deh kayaknya. Kenapa? Nggak mungkin Pak Prabowo lah yang melakukan ini. Oh, enggak. Iya kan? Kita dapat informasi bahwa itu enggak ada urusan dengan Pak Prabowo. Oke. Ini urusan orang yang dulu berkuasa dengan anak buah yang pernah dia angkat. Jadi masih ada hubungan spesial di antara mereka. Cinta lama lah. Oke. Inisial Bang, inisial. Hah? Inisial. Udah tahu lah kalian. Kan yang punya kekuasaan di negara ini nggak banyak. Kan? Iya. Jadi yang penting sebenarnya kita berharap pada Pak Prabowo supaya betul-betul berperan sebagai presiden yang punya prinsip yang kuat. Oke. Ya, dan tegas. Ada pesan buat Pak Prabowo menjelang Kongres, bagaimana posisi Presiden terhadap
partai politik bukan, karena di Kongres ini kan ada kaitannya. Karena gini, supaya benar-benar murni ini bisa diotonom. Oh, enggak, kita siap, ada orang mau out-out juga kita siap. Oh, udah siap? Nggak perlu minta tolong presiden kalau untuk gitu? Kongres. Karena PD Perjuangan ini kan beda ya sama apa namanya partai-partai lain ya. Tapi kalau himbauan PD moral- Perjuangan udah ngalamin zaman dulu mau Kongres waktu pemilihan Ibu Mega itu kan Kesbangpol lalu Kodim Nah, oke. di daerah itu ngancam jangan pilih gitu-gitu kita udah ngalamin. Udah biasa. lah, udah biasa. Dan sekarang orang PD Perjuangan kan nothing tulus. Ya, justru akan beresiko kalau masih ada yang mau coba-coba main-main kayak begituan. Nah, ini keadaan udah berubah. Kalau dari bahasanya udah siap jadi sekjen. Ketemu lagi di lanturan. Tahu nggak apa yang paling enak? Apa? Temannya sekjen. Oke, ini kan posisi sekarang. Tapi kenapa di sini hari ini? Thank you, Bang.